Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hamba Allah, jamaah Balai An-Nur yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada malam ini. Telah memasuki bab yang ke-32, bab fadlid da'afatil muslimina wal fuqara'i wal khamalin. Perhatikan ini. Bab fadli da'afatil muslimin, bab keutamaan kaum muslimin yang lemah. Bab keutamaan kaum muslimin yang lemah. Lemah apa? Wal fuqara, dan fuqara. Wal khamalin. Khamalin ini apa ya? Khamalin ini bisa kita terjemahkan orang pinggiran, tidak terkenal, tidak diperhitungkan. Gadoh dalam peradaban. Nah, inilah bab yang kita bahas. Jadi bab tentang apa tadi? Keutamaan orang Islam yang lemah, yang dhaif, fakir, dan orang-orang pinggiran. Orang-orang pinggiran, orang-orang yang enggak masyhur itu. Ananan, ayo nah. Badui. Tidak diperhitungkan. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ghashiyyi yuriduna wajah wala ta'du 'ainaka anhum. Wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu, ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ghashiyyi, bersabarlah kalian ya bersama orang-orang yang menyeru kepada Rabb-nya di waktu pagi dan petang. Ini suara udah berubah. Yuriduna wajhahu, yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Wala ta'du 'ainaka, dan janganlah matamu berpaling. Apa maksudnya matamu berpaling? Anhum, dari mereka. Ya, artinya jangan kita apa? Jangan kita belok. Jangan kita jauh dari mereka. Ini ayat ini menurut para ahli tafsir diantaranya adalah tentang kita berteman. Berteman itu harus dengan orang yang saleh. Jadi kalau kita lihat ada orang mereka itu menyeru kepada Allah pagi dan petang, ini maksudnya ungkapan, artinya orang yang saleh. Kita berteman dengan mereka. Karena dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, almar'u ala dini khalili. Falyandur ahadukum man yukhalilu. Apa artinya itu? Wal mar'u, dalam riwayat lain dikatakan warrajulu, seorang laki-laki, atau wal mar'u, seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, ala dini khalilihi, mengikuti
agamanya temannya. Apa maksudnya mengikuti agamanya temannya? Seseorang itu mengikuti bagaimana perilaku temannya, bagaimana paham agama temannya. Jadi kita menilai seseorang, jangan lupa menilai temannya. Falyandur, kata Rasulullah, maka lihatlah ahadukum, maka salah seorang di antara kalian lihatlah, maka kalian lihatlah man yukhalilu, siapa kawannya. Jadi tidak boleh hanya klaim, oh saya orang yang saleh, saya orang yang yang takwa. Kata Nabi, lihat temannya. Kalau ada orang mengaku orang baik, orang saleh, tapi temannya agen sabu-sabu misalnya, maka dia sama kayak kawannya. Dulu pernah ada orang kerja di sebuah perusahaan. Dia lapor kawan-kawannya yang buat, yang apalah, yang korupsi lah atau apalah. Dia laporkan. Dipanggil temannya, ditangkap teman-temannya, karyawan yang melaporkan itu. Dengan dia dipecat. Nanti dia protes, loh kenapa saya dipecat? Kan saya tukang lapor. Apa jawaban bosnya? Dari mana kamu tahu semuanya kalau enggak kamu bersama mereka? Dari mana kamu tahu sampai sedetil-detilnya kalau bukan kamu juga bagian dari mereka? Maka hati-hati. BNT dah lapor-lapor kan supaya dia tanya pangkat dan dia rumah. Karena itu maknanya tidak mungkin kita mengetahui sesuatu tanpa terlibat di dalamnya. Jadi kata Nabi apa tadi? Seseorang mengikuti bagaimana agamanya saudaranya. Maka lihatlah, falyandur ahadukum man yukhalilu, maka kalian lihatlah siapa temannya. Termasuk saya. Dia juga siapa kawan-kawan saya. Jangan-jangan kawan-kawan saya orang ahlu bidah misalnya. Berarti saya itu tidak jelas juga. Saya itu tidak jelas juga kalau saya itu ternyata berteman dengan orang. Tapi kalau bermuamalah, berinteraksi sesama itu tidak apa-apa. Ini khalil. Khalil itu apa maksudnya? Khalilullah, teman dekat, kekasih. Nah, makanya dulu pernah saya sampaikan, awsaqul mural iman, tali iman yang paling kokoh adalah wal mu'adatu fillah, wal muwalatu fillah, wal mu'adatu fillah, wal hubbu fillah, wal bughdu fillah. Tali iman yang paling kokoh adalah berteman karena Allah, bermusuhan karena Allah, menyayangi karena Allah, membenci karena Allah. Jadi siapa lihat temannya? Kalau ada orang mengaku soleh segala, teman-temannya pemabuk, penjudi, itu tidak ada. Sama aja dengan mereka. Paling dia hanya mencoba-coba mau bertobat. Ya, terimalah. Tapi kita klaim dia sebagai orang baik, tunggu dulu. Lihat temannya. Rasulullah pernah memberi perumpamaan. Ini suara udah berubah. Soalnya saya subuh nanti ada pengajian. Subuh Ahad itu pengajian di Abdiyah. Kapalo. Habis itu Malay yang rejak ujung-ujung Abdiyah ni. Itu dia kacau tu misalnya. Mudah-mudahlah apa suara ini di Abdiyah ada suling. Ada suling subuh keliling. Kebetulan subuh 17 Agustus diminta saya dari Banda Aceh. Nginapnya di hotel Bapak. Hotel apa namanya? Al-Osir. Udah dikasih tahu nomornya. Nomor kamarnya 111. 111. Masya Allah. Cuma kalau suara-suara kayak bebek serati ini kacau juga. Kacai jamaah nanti ya. Dari jauh-jauh tu kayak terhati. Jadi ada perumpamaan yang Rasulullah gambarkan. Ini pelan-pelan dia suaranya ya. Pelan-pelan.
Kata Rasulullah, hadis ini dari Abu Sa'id, masalul jalisis salih wasai'i, perumpamaan teman yang saleh dengan teman yang buruk, kahamilil miski wa nafikhil kiri. Apa artinya itu? Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi misk itu kasturi, minyak wangi dengan peniup bara api, ya, dengan orang yang meniup bara api. Jadi kata Rasulullah, perumpamaan teman yang baik itu dengan teman yang buruk itu seperti penjual minyak wangi dengan peniup bara api. Udah tergambar kan bagi kita kan, bagaimana dampaknya. Kata Nabi selanjutnya, fahamilul miski, orang yang menjual minyak wangi atau pembawa minyak wangi, ya, imma ayyuhdhiyaka wa imma tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan thayyibatan. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kemungkinan minyak wangi itu akan dihadiahkan kepada kita sedikit, atau kita membelinya, atau kita harum, Kenapa? Ya, muncrat sedikit lah, cerat, harum kita. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi. Fanafiqul kiri, adapun kalau kita berteman dengan peniup bara api, imma ayyuhrika thiyabaka, ada kemungkinan baju kamu terbakar. Kita ngopi rokok, bolong-bolong baju saya ada kena musibah, celana saya bolong. Banyak teman gara-gara orang merokok di samping saya. Waktu disentrak api itu, kena kita, bolong. Ada bara api rokok itu, terbang ke celana kita, bolong. Jadi kata Rasulullah, wa nafiqul kiri imma ayyuhrika siyabaka, ada kemungkinan pakaian kamu terbakar, wa antajida rihan khabisatan, atau kalian mendapat bau bara itu, bau asap. Nah, begitulah. Dan itu terjadi pada anak-anak kita. Kita di rumah, kita bina begini begitu, dia bergaul dengan temannya, selesai. Siapa temannya nggak tahu kita. Kita di rumah, kita suruh salat segala macam. Begitu dia ke kampus, mana ada lagi. Siapa kita ada, kita kontrol. Nggak mungkin lah kita taruh di kepalanya tuh CCTV itu, nggak mungkin. Jadi, maka pilihlah teman yang benar. Kalau kita seolah-olah kita memilih teman benar itu orang penjual minyak wangi, kita harus. Tapi kalau kita berteman dengan tukang bengkel, tukang kayu, tukang bara, tukang besi segala macam, kita juga akhirnya kena olinya. Kalau kita berteman dengan orang sunnah kayak ini, kita cenderung menjadi makin tebal sunnah kita. Tapi kalau kita bergaul dengan ahlu bidah, lama-lama hancur. Alasannya apa? Penyesuaian, nanti nggak dipakai oleh masyarakat. Kalau ingin menjadi tokoh di kampung harus merubah pemahaman. Kalau nggak dipakai. Rubah pemahaman. Makin panjang doa itu makin suci orangnya. Dianggap panjang doa, zikir rame-rame, wah itu makin suci, dianggap makin mulia. Cuma masalahnya cara seperti itu cara seperti itu diajarkan oleh Rasulullah, kan itu masalahnya. Jadi kita disuruh pada ayat ini
Surat Al-Kahfi 208 ini kita disuruh apa tadi? Bersabar bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah pagi dan petang. Mereka mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan janganlah wala ta'du ainaka, janganlah kalian palingkan ainaka, mata kamu dari mereka. Tapi yang menarik dalam ayat ini ada kata wasbir, bersabarlah. Kenapa? Para ahli tafsir banyak menjelaskan kenapa. Karena kadang-kadang berteman dengan orang saleh itu sakit kepala juga. Maka perlu kesabaran. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sikit-sikit ceramah, pusing kita, betul tak? Maka perlu sabar. Tapi kita nggak boleh jauh selesai dah. Ceramah kita tiap hari, pusing pula kita. Nggak berhenti. Maka perlu kesabaran. Makanya wasbir sama dengan salat. Ya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluargamu mengerjakan salat dan bersabar dalam menjalaninya. Karena memang salat itu berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Lakabirah, salat itu berat illa 'alal khashi'in, kecuali orang yang khusyuk. Fa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Demikian juga berteman dengan orang saleh itu bukan enggak ada kendala, jangan pikir manis-manis saja. Capek juga. Tapi bergaul dengan ahlu bid'ah juga lebih capek. Tapi kadang-kadang bergaul dengan orang jahat kadang-kadang enggak enak juga. Kenapa? Traktir sana, traktir sini, ternyata uangnya uang haram. Kacau. Jadi itu ya, jadi makanya perlu kesabaran. Perlu sabar kita. Maka Allah katakan wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu. Ma'alladina yad'un rabbahum bil adawati wal asyi, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Allah di waktu pagi dan sore. Sabar. Apa makna sabar? Artinya kan kadang-kadang enggak sesuai dengan apa? Keinginan kita. Coba tes. Melucu nggak boleh banyak ketawa, nanti mengeraskan hati katanya. Sementara kita nggak, kalau nggak lucu stres. Kita kadang-kadang kalau nggak ketawa stres. Ini betul-betul manusia nggak boleh banyak ketawa, mengeraskan hati. Ya memang benar, cuman kan ketawa yang bagaimana? Ya, saya pernah melihat satu rumah tangga, mohon maaf, saya kasihan lihatnya. Kadang-kadang bentak istri, padahal istrinya bercadar, dia berjubah, berjenggot. Nah itulah karena tadi itu. Apa tadi itu? Memang kadang-kadang capek kita menikah dengan orang. Karena bukan gak ada hambatan. Ada kita menikah dengan ustaz kaku sekali, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Musik nggak boleh, musik nggak boleh. Jadi istrinya tuh sampai, kita musik yang bagaimana yang nggak boleh? Apa gini nih? Nah, ini kan musik juga nih, apa nggak boleh nih? Jadi jangan kita globalkan. Kenapa juga Allah menciptakan ada rasa seni di hati kita? Yang nggak boleh itu yang bagaimana? Kita lihat lagi hadis-hadisnya. Saya pernah mengupasnya hal ini dalam satu pengajian TV. Ya. Jadi ada yang seperti itu, yang nggak boleh, mutlak nggak boleh. Jadi kaku, jadi udahlah ya, nanti dianggap saya mani sudah melenceng juga nih. Ya. Jadi Allah berfirman wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadawati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wala ta'du 'ainaka anhum. Bersabarlah kalian bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah
di waktu pagi dan petang. Ya, mereka menginginkan, mengharapkan perjumpaan dengan Allah, dan jangan kamu palingkan matamu, mukamu dari mereka. Ada sebagian ahli tafsir mengatakan ini salah satu ayat istiqamah. Jadi kita harus istiqamah bersama orang-orang yang saleh. Fastaqim kama umirta, fastaqim kama umirta, wa man taba ma'aka wa la tabghaw. Istiqamahlah kamu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, dan kamu bersama orang-orang yang bertobat. Ya, ini kan bertobat, kita bersama orang-orang yang bertobat, dan jangan melampaui batas. Kita bergaul dengan orang-orang yang bertobat. Ada yang seringkali tanya sama saya, Ustaz, sebenarnya hakikat tobat itu apa? Katanya balik sama jemaah, hakikat tobat itu apa? Apa hakikat tobat? Nah, cucu orangnya tadi. Abuya, punya tobat Abuya, apa jawaban kita? Apa hakikat tobat? Hakikat tobat itu sangat sederhana. Sangat sederhana. Yang lainnya hanya penyempurnaan. Apa hakikat tobat? Kata Nabi, an-nadamu taubatun. An-nadamu taubatun. Apa arti an-nadamu? Menyesal. Menyesal itu bertobat. Yang lain hanya penyempurnaannya. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha wa man taba wa amila salihah, kan itu ayat berupaya. Man taba min ba'di dzulmihi wa aslaha, barang siapa yang bertobat dari mendalimi diri sendiri, kurang memperbaiki diri. Man taba wa amila salihah, barang siapa bertobat memperbanyak amal saleh, itu penyempurna. Hakikatnya satu, apa tadi? An-nadamu taubatun, menyesal itu bertobat. Cuman apa yang dimaksud dengan menyesal? Ya. Apa maksud dengan menyesal? Atau menyesal itu ada temponya, ada kadaluarsanya, enggak? Pagi menyesal, siang lupa lagi, sore menyesal lagi. Makanya para ulama banyak membahas tentang tobat. Tobat yang hakikatnya ini disebut dengan tobat nasuha. Apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini tobat yang permanen, enggak mengulangi sama sekali. Tapi ada yang tobat temporer, enggak apa-apa, Allah menerima juga. Tobat temporer itu apa? Kumat-kumat tobatnya. Enggak apa-apa, Allah terima juga, enggak kayak kita. Asalkan batas terakhir kapan? Sebelum nyawa sampai ditenggorokan. Innallaha ya'balu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hambanya sebelum nyawa sampai ditenggorokan. Tobat temporer boleh, tapi tobat yang paling benar, yang paling sejati adalah tobat nasuha, itu enggak mengulangi lagi. Kalau mengulangi pun lama, mungkin 10 tahun kemudian silap sikit, karena enggak mungkin kita enggak silap. Enggak ada. Karena sifat manusia, kata Nabi apa? Kullu bani Adam khata, pasti buat salah. Wa khairu khata'ina at-tawwabun, dan sebagus-bagus orang yang berbuat salah yang mau bertobat. Jadi ada yang bilang sama saya, apa tobat tuh dia tuh Ustaz? Hari ini tobat, besok buat lagi, enggak apa-apa, yang penting dia sudah ada niat bertobat. Nanti suatu saat dia sampai kepada tobat nasuha. Tobat nasuha itu apa? Enggak mengulangi lagi. Kalaupun mengulangi lagi itu jauh kali sekali silap. Dah ya, kita lanjutkan. Atau ada yang bertanya sebelum kita lanjutkan? Kadang-kadang ngomong-ngomong tuh tiba-tiba udah azan. Pak Junaidi misalnya, Ustaz Junaidi mana? Nah, biasanya itu pasti tanya. Karena kalau nggak bertanya nggak seru. Oh ya, silakan Pak.
Pak Ustaz, mungkin saya memahaminya wasbir tadi artinya sabar dengan orang-orang yang aman dan saleh ya. Maksudnya kalau ada kesalahannya kita nggak cepat menjauhi dia, artinya karena dia memang bertakwa. Betul sekali. Tambahan yang bagus. Ya. Kalau kita salah dia, kita nggak cepat mengalir. Ya, betul. Jangan seperti kita. Jangan, ya betul. Rangkul. Jadi mungkin begitu pemahaman. Ya betul. Ada sebagai alitas. Artinya gini, kita kadang-kadang saya katakan tadi, orang kita ikuti itu orang salah itu bukan malaikat ya. Jangan ketika dia buat salah apa juga Ustaz tuh. Saya pernah mendengar ada orang kayak itu. Apa dia tuh? Padahal cuma sekali dia buat silap. Apa dia tuh? Dia sekali buat silap apa tuh? Gak mungkin manusia nggak punya salah. Apalagi saya. Mungkin kalau saya tulis daftar kesalahan saya cukup banyak. Apakah lantas nggak mau ngaji lagi sama saya? Ya kan? Tapi yang penting kita menyadari itu salah dan berusaha memperbaikinya. Lantas jangan kita klaim seolah kita sucikan, dia nggak boleh salah sedikit pun. Salah kita tinggalkan. Itu bahaya. Padahal ilmunya banyak yang bermanfaat yang bisa kita ambil. Tuh, sabar. Jadi sabar itu sangat luar. Makanya kata-kata sabar. Sabar itu kan berarti ada sesuatu yang nggak mengenakkan kan. Jadi tidak berarti kita berteman dengan orang-orang saleh itu manis-manis terus. Saya ada juga bertemu dengan orang saleh saja. Tapi ketika minum nggak pernah dia mau bayar. Gimana? Nah, jadi masing-masing punya kelebihan, punya. Lantas apa kita menjauhi dia? Jangan. Dia teman yang sangat baik. Janganlah gara-gara sekopi pancung kita tinggalkan. Enggak apa-apa, biar kita bayar apa. Ya gitulah kita lihat. Kadang-kadang kita perlu sabar. Nah, jadi betul, kita nggak boleh gara-gara dia hanya 1-2 kelemahannya, lantas kita jauhi dia, nggak boleh. Dah, Pak Junedi mau tanya? Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak. Saya mau tanyakan, kita hidup ini kan Pak beragam dengan masyarakat. Kan kalau bilang tadi kita membatasi dengan orang-orang kerja bengkel, kerja ini, yaitu kan takut kita ketularan. Namanya kita hidup ini kan harus kita istilahnya beradaptasi dan bergaul. Tidak bisa juga kita istilahnya memvonis orang itu tidak mau kita bergaul dengan dia. Nanti kita dibilang sama masyarakat lain lagi. Seperti ada cerita saya dengar dari ustaz-ustaz juga, ada seorang aulia dia masuk ke dalam PSK. Dia memberikan uang kepada PSK untuk berhenti, dan orang menganggapnya dia itu bermain kacur. Kemudian dia masuk ke dalam bar atau minum-minuman keras. Dia membeli minuman itu dan dibuangnya. Dan pandangan orang terhadap dia juga seperti orang pemabuk. Lantas ketika dia meninggal, masyarakat mengklaim dia seolah dia itu seorang pemabuk dan pelacur. Nah, jadi orang lain tidak menganggapnya seperti demikian. Tapi kan orang Allah tahu bahwa dia itu tidak demikian untuk melaksanakan dalam kehidupannya. Istrinya juga tahu bahwasanya dia berbuat baik terhadap orang. Iya. Begini, kita ketika hidup di masyarakat nggak mungkin kita eksklusif. Selesai kita KTP dicabut. Bergaul saja. Cuman kan tadi Khalil itu apa? Sahabat dekat. Jangankan sesama muslim dengan orang Cina pun kita berteman, tapi bukan sahabat dekat. Kemudian pada satu sisi lain ada yang namanya dakwah. Nah, kayak tadi misalnya kita gabung dengan pemabuk. Kalau untuk dakwah boleh. Cuman masalahnya kadang-kadang terjadi fitnah. Nah, kayak tadi.
Makanya kan Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Jika orang fasik membawa berita, maka periksalah. Kadang-kadang masalah enggak periksa. Lihat Ustaz Iman bonceng sama cewek, ya. Ustaz Iman bonceng sama cewek. Padahal bisa jadi perempuan itu istri saya. Atau anak saya, anak perempuan saya. Itu dibilang Ustaz Iman punya istri 2. Nah, kalau benar enggak apa-apa kan gitu. Nah, ini masalahnya enggak benar. Jadi itu. Jadi dalam konteks dakwah beda, makanya kita, cuman intinya kita nggak boleh dimusuhi oleh masyarakat. Kenapa? Orang kalau udah benci sama kita, yang benar kita kata pun salah. Orang kalau udah benci sama kita, misalnya karena nggak bergaul, menutup diri, sikit-sikit mengklaim orang lain. Orang kalau udah benci sama kita atau masyarakat udah benci sama kita, yang jika kita katakan sesuatu yang benar disalahkan, apalagi yang salah. Tapi kalau orang udah sayang sama kita, yang salah pun benar, apalagi yang benar. Saya pernah pengalaman satu orang. Ada satu orang sunnah tinggal di satu kampung. Dia bantu kampung itu. Dia bantu kampung itu sehingga orang kampung itu sangat berutang budi sama dia. Tapi orang itu tahu dia orang Muhammadiyah. Jadi ketika ada orang lain mengatakan masuk ke kampung itu ini, oh nggak boleh. Kata orang itu tanya kenapa Pak itu? Oh dia lain. Kalau dia boleh. Nah coba kan? Kalau dia lain. Kalau kita nggak boleh. Kalau dia boleh. Kenapa? Jadi tanamkan. Seperti dulu ya, kita dulu bagi-bagi daging ke daerah, ke kampung-kampung, itu sangat bermanfaat. Itu menimbulkan simpati. So, kurban yang kita bagikan ke kampung-kampung yang miskin-miskin itu. Ada teman saya juga, dia tahu, dia tulis itu Balai Pengajian Muhammadiyah di sebuah tempat dia tinggal. Pada kampung dia itu mayoritas bukan Muhammadiyah. Ketika ada orang meninggal, nggak ada yang memandikan, dia memandikan. Terus ketika ada sesuatu, dibilang sama orang, itu hati-hati orang Muhammadiyah. Muhammadiyah mewakili, ya ke mati ji ngonya pemanau. Ya ke mati ngonya pemanau. Ada satu tempat lagi, Muhammadiyah buat student center. Anak-anak yang setes-setes hilang orang tua dibina habis tsunami. Ada orang yang tuh hati-hati Muhammadiyah. Apa Muhammadiyah? Gara-gara mereka lah anak-anak kita sehat balik. Ya. Jadi betul, jangan kita eksklusif, tapi yang ingin kita katakan ini sahabat sejati atau apalah, Khalil ya, Khalilullah, itu gelar kepada Nabi Ibrahim. Ya itulah kira-kira Pak yang bisa saya jelaskan. Lebih dari itu ya keterbatasan Pak. Silakan Pak Ustaz Junaidi. Mana? Ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan sedikit lagi. Oh ya. Ini masih berkenaan dengan wasbir tadi. Ya. Berkaitan dengan wa'mur ahlaka bis-shalah. Ya. Kita perintahkan keluarga kita, kemudian kita bersabar. Sampai sebatas mana sabar? Apakah ada waktu-waktu kemudian dalam langkah berikutnya selain cuma sabar itu? Setelah kita perintahkan, kita bersabar. Kelihatannya main ada perubahan. Sampai sebatas mana sabar itu? Dan apa langkah berikutnya? Iya. Mungkin sabar yang paling tinggi di situlah letaknya. Paling susah justru menghadapi keluarga sendiri. Termasuk anak saya sampai kali saya bangunkan, ya udah salat, ya adanya udah, ya udah enggak. Betul. Nah, jadi tapi kalau kita lihat di hadis Nabi, misalnya Nabi bersabda, ya, muru as-sabiya ahadikum idza bala sab'a sinina wa idza bala 10 sinina fadribu 'alaiha. Suruhlah keluargamu untuk mengerjakan salat
Suruhlah anakmu untuk mengerjakan salat ketika sudah berumur 7 tahun. Apabila sudah berumur 10 tahun, maka pukullah ia. Sekarang umur anak kita bukan 10 tahun, sudah mahasiswa. Gimana? Nggak bisa saya jawab tuh sudah pertanyaannya. Langkah-langkah nggak tahu langkah-langkah lagi apa. Saya akui anak saya sendiri, anak Ustadz Herman itu juga susah kita aja. Salat mereka, cuman itulah seperti terpaksa gitu. Gedor-gedor. Gimana? Langkah selanjutnya nggak tahu, karena Nabi mengatakan umur 10 tahun suruh pukul. Kalau umur 25 tahun kan nggak mungkin kita aku dia. Ini jawab masing-masing lah kira-kira. Istilahnya KB dran. Drannya hanya sampai umur 10, lebihnya KB lah, kalosnya. KB gas. Itu masing-masing mungkin kebijakan sendiri. Tapi ingat, kita jangan sekali menzalimi anak kita. Bahaya. Tetap kita perlakukan dia dengan kasih sayang. Karena ketika kita kasar pada anak, dia dendam. Itu bahaya. Itu akan membekas pada dirinya. Nah, itu hati-hati. Dekati aja dengan kelembutan, pelan-pelan, insyaAllah. Sayangi dia, insyaAllah. Ya, ibarat kita ingin membengkokkan besi. Kita lembut, kita panasin pelan-pelan, insyaAllah. Kalau kasar selesai bahaya, dia akan melawan. Itu yang paling saya jaga. Makanya saya nggak pernah memarahi anak saya berlebihan, nggak pernah saya memukul anak saya. Itulah sebabnya. Dia akan melawan. Itu bahaya, itu rusak pembinaannya. Maka hadapi saja pelan-pelan. Oh, kalau ternyata bengkok juga, jangan berkecil hati. Adakah kita sebanding dengan sebagian nabi yang anaknya durhaka? Jauh. Anak Nabi Nuh, nabi. Anak Nabi Lut, nabi. Apalagi anak Ustaz Herman, tidak ada apa-apanya. Cuma kita hanya berusaha. Makanya Allah berfirman, Inna amwalukum wa auladukum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu kadang-kadang menjadi fitnah. Jadi jangan hanya senang-senang, pikir senang-senang saja. Ketika ada orang gak dikasih anak, protes pada Allah. Ketika dikasih anak, justru gara-gara anak jadi sengsara. Bukan berarti kita gak kepingin punya anak. Anak itu tidak semuanya menjadi qurrata ayun. Itu kan hanya doa kita. Doa itu bisa dikabulkan, bisa tidak. Kadang-kadang justru menyesakkan dada. Banyak keluhan-keluhan kepada saya. Itulah risikonya jadi ustaz. Ada seorang ibu-ibu udah curhat pada saya sampai saya bergetar hati saya. Ustaz sambil nangis dia. Tolong nasihati anak saya yang kuliah di IAIN katanya. Dulu IAIN. Seringkali dia pukulnya saya, minta uang. Kalau nggak dikasih dipukulnya saya. Disepaknya, dipukulnya saya. Minta uang. Tolong nasihati, sampai nangis dia. Coba bayangkan anak. Ada seorang anak, beberapa kali dia ambil HP mamanya, dia gadaikan. Jangan kita pikir anak-anak kita itu jadi permata hati, salah didik, bahaya. Makanya jangan kita kasari dia. Kalau dia bengkok pelan-pelan gitu. Ya makanya orang yang punya anak jangan terlalu bersedih. Maka mungkin itulah yang terbaik buat dirinya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa saja kalian sangat menyukai sesuatu padahal hal itu sangat buruk bagi dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Fa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Nah itu dia. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih mengetahui sementara kamu tidak mengetahui. Kita sikit-sikit berburuk sangka kepada Allah. Ya, karena sudah azan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Qulu biqouli hadza fastaghfiru innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.